Berarti kan ada yang merekayasa nih. Iya. Kenapa bisa jadi ada pembunuhan? Terus aktor intelektual di belakang ini siapa? Itu kan akan ada babak baru berarti kan. Dan Mbak Marliana sendiri juga akhirnya juga dibully banyak orang gitu kan. Oh, ini gara-gara adik lu nih, ini segala macam gitu. Hampir semuanya itu pro dengan kita gitu kan sebagai pihak keluarga korban. Tapi kan Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, redaktur tribuncirebon.com. Kali ini saya tidak sendiri Tribuners, saya bersama dengan Raden Reza Pramadia. Beliau adalah kuasa hukum keluarga Vina. Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Kang Reza, ini kasus Vina kembali menghangat, kembali mencuat setelah kemarin sidang PK. Sudah ada keputusan nih, hari Senin kemarin PK para terpidana ditolak. Tanggapan dari keluarga Vina sendiri gimana nih, Mas? Ya, jadi memang tanggapan dari pihak keluarga sih menerima gitu kan. Jadi menerima apapun keputusannya, entah itu diterima atau ditolak gitu kan. Jadi dengan ditolak PK ini sebenarnya tidak berpengaruh apapun sih gitu kan. Karena dari awal juga kita sudah menerima apapun keputusannya gitu. Kalau seandainya misalnya kemarin PK-nya diterima, seperti apa nih Kang Reza? Nah, itu kalau PK diterima akan lain soal. Lain soal itu dalam arti berarti kan ada yang merekayasa nih. Kenapa bisa jadi ada pembunuhan? Terus aktor intelektual di belakang ini siapa? Itu kan akan ada babak baru berarti kan. Gitu. Jadi ya pasti apapun hasilnya ya pasti akan ada konsekuensi nanti kan. Gitu. Tapi dalam saat proses persidangan PK kemarin, Mas Kang Reza juga mungkin mengikuti. Itu udah ada bayangan nggak? Oh, ini kayaknya ditolak nih, atau ini kayaknya ditolak nih sama hakim gitu. Nah, saya sebagai praktisi hukum ya gitu kan, melihat dari perkembangan gitu dari awal, dari tingkat 1 banding kasasi sampai PK gitu kan, saya punya keyakinan pasti ditolak gitu kan. Bukan ingin mendahului para hakim atau itu bukan, tapi yang saya lihat dengan berjalan ini pasti ditolak gitu. Dan ternyata memang benar ditolak. Salah satu alasannya mungkin ininya apa nih Kang Reza nih? Ya karena dari awal itu kan sudah mengajukan banding, kasasi, gitu kan kita pelajarin semua tuh. Dari mulai PK ya tidak jauh beda juga kan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya kan, upaya-upaya hukum itu yang bikin saya berkeyakinan ya pasti ditolak gitu kan. Mungkin karena bukti-bukti barunya tidak terlalu kuat atau gimana nih? Ya masalah bukti baru sih itu kan sah-sah saja ya, setiap kuasa bukti baru menurut mereka ya. Iya, menurut mereka, tapi kan tetap hakim punya pandangan sendiri gitu kan. Itu kan harus kita hormati keputusannya kan, seperti itu. Kang Reza kemarin ketika diwawancara oleh wartawan Tribun Cirebon mengatakan bahwa setelah ada keputusan PK ini jangan lagi ada kegaduhan. Maksudnya kegaduhan ini apa nih Kang Reza? Iya, kita tahu sebelum ada keputusan PK atau proses yang masalah Peggy, salah tangkap, itu kan kegaduhan sudah luar biasa gitu. Kasihan ada banyak korban. Terus juga di masyarakat netizen juga pro dan kontra, itu kan kegaduhan di mana-mana. Akhirnya orang saling tuduh segala macam, saling serang institusi. Ya itu yang kita harapkan sih sudah tidak ada kegaduhan seperti itu lagi gitu. Karena ini sudah jelas PK sudah ditolak gitu kan. Kalau melakukan upaya hukum ya silakan melakukan upaya hukum lain gitu kan. Jadi tidak menimbulkan suatu opini yang luar biasa yang bikin masyarakat Indonesia itu bergejolak lagi gitu. Jadi gaduh lagi gitu. Gaduh lagi gitu. Iya, siap. Disebutkan juga kemarin kata Kang Reza ini ada perundungan atau ada bullying untuk keluarga Vina, terutama untuk kakaknya Vina ya, Mbak Marliana. Seperti apa sih bentuk perundungannya gitu? Iya, kayak misalnya contoh anaknya kakak Mbak Marliana itu kan. Jadi di sekolahnya kan dibully lah, dalam arti wah nih gara-gara almarhumah gitu kan, jadi ada terpidana nih, jadi tidak ada
keadilan apa dengan bahasa sederhana anak-anak bahasa gitu anak-anak kan. gitu ya. Dan Mbak Marliana sendiri juga akhirnya juga dibully banyak orang gitu kan. Oh, ini gara-gara adik lu nih, ini segala macam gitu kan. Itu kan membuat tidak nyaman gitu sebetulnya. Jadi bentuknya itu secara langsung juga gitu. Secara langsung, entah itu secara langsung ataupun melalui media sosial gitu kan. Itu kan jelas langsung menyerang pribadi gitu kan. Iya. Itu yang memang sangat kita sayangkan sebetulnya. Apalagi juga ada beberapa pernyataan kemarin saksi-saksi pada saat sidang PK itu kan yang sangat menyudutkan keluarga almarhumah gitu kan, dengan pernyataan-pernyataan yang nggak tahu berdasar atau enggak gitu kan. Dia seperti itu. Terus sikap dari keluarga sendiri seperti apa setelah mereka, ya karena mereka kan korban juga, maksudnya kan Mbak Vina meninggal gitu jadi korban, terus ternyata akhirnya malah jadi dirundung gitu. Jadi seperti apa di keluarga? Iya, makanya pihak keluarga itu kan sampai sekarang kan tidak ingin keluar dalam arti ingin ditemui rekan-rekan wartawan, lebih menutup diri lah untuk menghindari atau mengurangi itu perundungan karena sekarang PK ini baru keluar gitu. Kan memang menolak gitu kan pasti akan ada pro dan kontra lagi nih, itu yang mereka hindari itu. Makanya menyerahkan seluruhnya kepada kami kuasa hukum dari Hotman and Wanwan gitu kan. Tapi kalau aktivitas Mbak Marliana sendiri biasa aja setiap hari, atau karena ada perundungan jadi membatasi diri untuk keluar rumah? Atau terakhir yang saya tahu sih membatasi ya, keluar juga pakai masker gitu kan, agak membatasi sebetulnya. Itu yang membuat diri tidak nyaman gitu kan sebetulnya. Karena memang ya wajah Mbak Marliana kan sudah dikenal. Oh iya, sudah di mana-mana gitu. Jadi itu keluar takutnya malah ada yang ini lagi gitu ya. Ada pro dan kontra itu kan. Sejak kapan sih Kang Reza boleh gini muncul? Apakah setelah, kan ini ramai lagi setelah ada film itu ya, ada film, terus ada penangkapan Peggy yang akhirnya salah tangkap, itu mulai dari situ atau mulai dari mana ketika? Mulai dari itu yang Peggy salah tangkap itu. Dari situ mulai itu. Karena kan tadi netizen kan terbagi dua, ada yang pro dan kontra gitu. Karena yang kontra itu kan akhirnya menyerang dengan argumen mereka masing-masing yang tidak berdasarkan gitu kan. Argumen yang sepengetahuan gitu, yang sepengetahuan mereka aja, ditelan bulat-bulat informasinya tanpa disaring dulu gitu kan. Karena mungkin pas waktu ketika film muncul, istilahnya simpati ke Mbak Marliana tinggi lah mungkin ya, besar lah, karena waktu itu kan istilahnya karena dari BAP dari hasil pengadilan bahwa ada beberapa orang yang katanya belum ditangkap kan waktu itu, meskipun nanti akhirnya dicoret fiktif. Mungkin pas awal simpati ke pada awal memang hampir semuanya itu pro dengan kita gitu kan sebagai pihak keluarga korban, tapi kan makin kesini banyak bermunculan nih saksi ini itulah apa segala macam. Jadi itu yang akhirnya kan kegaduhan. Itu yang akhirnya membuat makin carut marut gitu kan. Muncul saksi ini yang sebelumnya pada 2017 itu nggak ada, tiba-tiba sekarang ada saksi tiba-tiba ada si A si B gitu ya. Dulu kemana gitu kan. Ya mungkin karena kasusnya besar juga mungkin, jadi banyak yang numpang ini juga mungkin Mas. Ya pasti numpang tenar lah, numpang macam-macam lah. Yang penting bisa masuk TV gitu kan. Atau disisipi dengan kepentingan lain gitu. Berarti sampai sekarang perundungan itu terhadap Mbak Marliana masih ada lah, masih ada, terutama setelah putusan PK ini keluar. Iya, kan di media sosial kan makin bukan menghangat lagi, memanas ya, karena jangan keluarga kita aja sebagai kuasa hukum kan dibully gitu kan. Ngebela apa namanya tidak membela, tidak pro ke yang terpidana segala macam gitu kan. Banyak lah macam-macam gitu. Kalau Kang Reza sendiri perundungannya memang seperti apa nih? Iya, kayak misalnya di media sosial nih Raden Reza tidak ada simpatiknya kepada keluarga terpidana, bukan mendukung mereka, malah mendukung almarhum Vina segala macam. Ya salah satu contohnya seperti itu sih. Gitu. Tapi karena memang ya kita melihat fakta hukum aja gitu ya Kang Reza ya, karena memang dari beberapa sidang ada yang dinyatakan bersalah dan
terakhir juga PK-nya ditolak, berarti memang fakta sidangnya, fakta hukumnya seperti itu untuk sementara ini. Iya, karena kan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak itu kan bukan kita yang menentukan, tapi hakim. Ya, dari tingkat pertama 3 hakim tambah tingkat kedua 3 hakim tambah Mahkamah Agung 3 hakim, sekitar 9 hakim menyatakan itu bersalah. Ya pasti bersalah dong. Sudah jelas hukumannya sudah dijatuhkan. Ya andai kata misalkan ada upaya, misalkan merasa tidak bersalah, sudah dilakukan upaya hukum PK, tetap ditolak, terus kita masih mau bilang nggak bersalah. Kan nggak seperti itu. Kita berbicara itu karena saya orang hukum ya, kita berdasarkan hukum gitu kan, bukan berdasarkan katanya atau rasa kasihan atau nurani. Ya, kalau kasihan kan banyak juga yang harus dikasihani itu. Para terpidana lain kan dikasihani penjara hukuman mati lah atau seumur hidup gitu kan. Tapi kan kita di sini kan negara hukum, kita harus melihat hukum yang sudah dijalankan, sudah diupayakan dari para terpidana, tapi kan hasilnya sudah kita ketahui bersama gitu. Jadi bukan kita jahat, enggak. Kita kan berdasarkan konteks hukum bicaranya, gitu kan. Bukan hukum rimba, kita kan di Indonesia ada hukum yang berlaku, gitu. Makanya mungkin nanti ada upaya hukum lain nih dari pihak para terpidana. Ya mungkin nanti bisa jadi PK lagi, bisa jadi gerasi atau segala macam. Tanggapan dari pihak keluarga Vina sendiri seperti apa? Iya. Jadi pihak keluarga juga setelah ngobrol-ngobrol ya itu sih kan hak dari setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum lain gitu kan. Apabila ternyata ditemukan bukti baru atau novum baru, ya silakan diajukan PK kembali kan gitu kan. Atau minta pengampunan presiden dengan gerasi. Kalau gerasi kan harus mengakui dulu nih gitu kan, atau dengan amnesti, abolisi segala macam gitu kan. Itu kan kebijakan presiden yang berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan DPR RI itu kan, ya silahkan gitu kan. Kita apapun hasilnya kita terima gitu kan, karena kita ini posisinya kan sebagai korban nih, dan sudah menyerahkan seluruhnya kepada pihak yang berwenang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan gitu kan. Jadi kita tidak ada kepentingan untuk, woi dia harus dipenjara, dia harus ini. Enggak, apapun hasilnya kita terima gitu kan, sudah kita serahkan. Jadi ya hasilnya begitu ya udah kita sih nerima gitu sih, intinya seperti itu. Terakhir komunikasi dengan Mbak Marliana seperti apa nih, Kang Reja nih? Iya, terakhir memang ada beberapa rekan media gitu kan ingin wawancara di sana bersama saya juga di rumah Mbak Marliana, tapi kan memang Mbak Marliana sudah menutup diri dulu nih gitu kan. Karena kondisi yang kemarin kondisi kemarin tuh udah kayaknya nggak bisa tenang, kemana-mana diliatin orang, kadang dibully segala macam. Yang kasihan kan mental anaknya, takutnya kan namanya anak kecil kan, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus nangis lah atau nggak mau sekolah gitu kan. Itu yang akhirnya diserahkan kepada kita. Tapi kalau misalkan ada sesuatu penting ya masih bisa dihubungi gitu kan. Tapi kalau untuk ditemui untuk wawancara masih belum kayaknya gitu, seperti itu. Apakah sampai menutup akun media sosialnya nih Mbak Marliana ini kan? Enggak sih, masih tetap memantau perkembangan yang terjadi gitu kan. Jadi masih mengikuti sih sebetulnya gitu kan. Cuma kalau untuk wawancara apa segala macam masih belum bisa dilakukan. Waktu itu dari pihak Kang Reja juga sempat preskon dengan ada juga Pak Ibtu Rudiana tuh di waktu di Keraton Kasepuhan. Apakah ada kontak lagi dengan Pak Ibtu Rudiana mengenai keputusan PK ini atau seperti apa dengan pengacara? Jadi memang terakhir ketemu Pak Rudiana pada saat itu sebetulnya, dan itu pun kita nggak janjian gitu kan. Memang sebelumnya untuk diatur pertemuan, tapi kita masih belum mau gitu kan. Nah pada saat itu tiba-tiba ada kabar dia mau datang, ya udah silahkan bareng dengan kita gitu kan. Ya setelah itu tidak ada lagi pertemuan atau pembicaraan lebih lanjut, belum ada. Apalagi setelah putusan PK ini belum ada. Paling saya hanya mendengar dari pembicaraan dari kuasa hukumnya itu juga di media sosial kan. Kalau ada komunikasi juga nggak dengan pengacara-pengacara yang dari para terpidana ini? Oh belum, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita hanya tahunya berita itu dari media sosial gitu. Dari media massa gitu ya, mengenai komen-komennya apa segala macamnya gitu. Terakhir nih Kang Reja, apa harapan Kang Reja setelah PK ini keluar, harapan dari keluarga Vina seperti apa?
Iya, jadi harapan saya sih sebagai mewakili keluarga almarhumah gitu kan, apapun kejadiannya, apapun nanti hasilnya kita akan menerima, dan kita juga berharap tidak ada lagi kegaduhan atau tuduhan-tuduhan gitu. Karena biar gimana pun di sini kan sudah ada korban, Iya. gitu kan. Dan Biarlah yang jelas sudah ada korban. meninggal. Jadi biarlah yang almarhum dan almarhumah ini meninggal dengan tenang, tidak ada lagi yang saling menjelekkan atau apapun gitu. Kita masing-masing harus bisa lebih berbesar hati untuk menerima kenyataan gitu kan. Itu sih sebetulnya. Dan jangan sampai ada lagi yang istilahnya keluarga Vina juga jadi korban perundungan. Betul, itu yang karena kan lebih ke efek psikologis ya gitu Iya. kan, yang susah hilang kalau efek psikologis itu kan. Karena bukan hanya ke Mbak Mariana tapi juga ke anaknya Mbak Mariana. Iya, itu kan namanya. anak kecil, kasihan sebetulnya kan, nggak tahu apa-apa gitu Iya. kan. Terima kasih Kang Reja atas Siap. waktunya. Itu dia Tribuners perbincangan saya dengan Kang Raden Reza Pramadia. Beliau adalah kuasa hukum keluarga Vina. Nantikan perbincangan saya dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.